Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rani Agusnita Putri dengan NIM 2119223. Pemateri pertama dari kelompok 8 yang akan menjelaskan mengenai SQ3R, yaitu survey, question, read, rectia, dan review. Nah, yang pertama kita harus memahami apa itu SQ3R. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai maksud ataupun cara kerja yang bersistem untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, maksudnya itu satu rangkaian efektif dari prosedur pendekatan membaca sebuah teks yang telah dikenal dengan sebuah teknik SQ3R, yaitu sebuah proses yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu survei, membaca secara skimming teks untuk melihat kembali ide pokoknya. Yang kedua yaitu question, pembaca mengajukan pertanyaan mengenai apa yang dia ingin pertanyakan dalam teks yang telah diberikan. Yang ketiga yaitu read, bacalah teks ketika mencari jawaban untuk pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Yang keempat yaitu rectia, yaitu memproses kembali poin-poin penting dari teks melalui bahasa lisan ataupun tulisan. Yang kelima yaitu review, menilai hal-hal penting dari apa yang telah dibacakan seseorang dan terlibat dalam waktu jangka yang panjang. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam metode SQ3R. Yang pertama yaitu survei, yang kedua itu question, yang ketiga read, yang keempat rectia, dan yang kelima adalah review. Nah, metode dari SQ3R ini mempunyai manfaat. Yang pertama yaitu survei terhadap bacaan akan memberi kemungkinan pada pembaca untuk menentukan apakah bacaan tersebut sesuai dengan keperluannya ataupun tidak. Yang kedua, metode SQ3R ini memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk berlaku secara fleksibel. Artinya, pengaturan kecepatan membaca untuk setiap bagian bahan bacaan tidaklah harus sama dalam membacanya. Yang ketiga yaitu metode SQR ini membekali para pembaca untuk belajar secara sistematis. Yang keempat, penerapan metode SQ3R ini dalam pembelajaran akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Yang kelima, metode SQ3R ini dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar dengan efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan belajar tanpa metode. Nah, selanjutnya itu kelebihan metode dari SQ3R. Yang pertama, siswa diarahkan untuk terbiasa berpikir terhadap bacaan sehingga siswa menjadi lebih aktif dan terlatih untuk bisa membuat pertanyaan. Selanjutnya, metode SQ3R ini membuat siswa untuk memikirkan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah mendalami isi bacaan atau teks yang telah dibacanya. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dalam kelompoknya untuk saling bertukar pendapat ataupun pikiran. Nah, kelemahan dari metode SQ3R ini yang pertama yaitu alokasi waktu yang digunakan untuk memahami sebuah teks dengan model pembelajaran SQ3R mungkin tidak banyak berbeda dengan mempelajari teks biasa. Yang kedua, siswa sulit dikondisikan dalam artinya ramai saat berdiskusi dengan teman sebangkunya dalam mempelajari teks materi pembelajaran. Yang ketiga, tidak efektif dilaksanakan pada kelas dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, terlalu besar karena bimbingan guru tidak maksimal terutama dalam merumuskan pertanyaan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.